Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini saya akan membuka sebuah informasi atas nama Pi Network Xinjing di sini dari negara Cina ya rekan-rekan. Yang mana untuk Pi Network Xinjing di sini sudah diikuti oleh 43.000 pengikut di dalam Twitter ya, dan di sini ada informasi terupdate 3 jam yang lalu. Dan langsung saja kita ke informasinya. Di sini, jika ini benar, itu pasti adalah kabar yang sangat baik ya. DoPi secara resmi mengesahkan jaringan Pi dan alat sosial terenkripsi obrolan Pi akan disiarkan secara acak di stasiun televisi di negara Cina ya, yaitu TV Cina Guangzhou Satellite TV ya, mulai pukul jam 5 sore ya rekan-rekan. Dan di sini sangat mantap sekali rekan-rekan. Rupanya di sini ada informasi yang cukup mantap dan cukup menarik datang dari negara Cina ya, melalui saluran televisi nasional mereka ya, yang akan memberitakan semacam berita tentang Pi Network ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada DoPi NFT ya. Nah, kemudian di sini kalau kita klik, nah di sini informasinya sama ya rekan-rekan. DoPi secara resmi memberdayakan jaringan Pi dan alat sosial terenkripsi obrolan Pi akan disiarkan secara acak di stasiun TV Cina ya. Yang mana di sini memberitakan semacam info yang cukup menarik sekali rekan-rekan. Dan di sini ada saluran YouTube-nya ya. Ya, siapa tahu di sini bisa memberitakan informasi yang cukup menarik, terutama menjelang fase open mainnet. Yang mana di sini ketika memang Pi Network yang ada di Cina sudah mulai diberitakan oleh media-media besar ya, semacam televisi di nasional mereka ya rekan-rekan, maka secara tidak langsung juga akan tersiar ke berbagai negara di seluruh dunia ya, tentang Pi Network yang ada di negara Cina ya, yang sudah mulai diterima di sana. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk melanjutkan informasi terbaru lagi yang masih dalam Pi Network Xinjing. Yang mana di sini ada semacam pilih mobil impian Anda ya. Berapa banyak Pi yang bersedia Anda keluarkan untuk mobil baru pada tahun 2023 ya rekan-rekan. Dan di sini hanya satu mobil dibanderol 0,5 Pi saja ya, menurut harga yang ada di sini ya rekan-rekan, dan menurut kemauan daripada pionir-pionir atau komunitas di negara Cina sana. Dan di sini terkutip Lamborghini ya. Nah, ini cukup mantap dan cukup menarik. Bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya? Mungkin kalau menurut saya pribadi ini adalah berita yang sangat dibesar-besarkan ya rekan-rekan, berita yang cukup mengejutkan ya, dan cukup aneh ya. Dan juga semacam informasi yang saya rasa terlalu berlebihan ya rekan-rekan. Jika memang harga setengah Pi atau 0,5 Pi bisa mendapatkan mobil seperti ini ya, dan bahkan untuk Bitcoin saja mungkin tidak seperti itu rekan-rekan. Nah, itu bagaimana pendapat rekan-rekan ya, mengapa para komunitas dari negara Cina sangat menghargai daripada koin Pi itu sendiri ya. Nah, apakah mereka itu sudah paham tentang proyeknya, apakah mereka itu sudah mengerti dan tahu betul ya tentang perkembangan Pi Network, dan apakah mereka itu juga memang sudah mempersiapkan semuanya ya rekan-rekan, dari sisi produk dan dari sisi manajemen dan lain-lain ya, mengapa mereka sangat antusias dan sangat berani sekali menghargai satu Pi sama dengan 4 miliar rupiah ya. Kemudian di sini kita lanjutkan kembali ya rekan-rekan, informasi yang saya rangkum yang mana berkaitan dengan kemajuan hackathon ya. Apakah ini untuk membangun program utilitas atau hanya perusahaan dan institusi untuk menetap di Pi Network ya. Dan ini semua menunjukkan bahwa ekologi Pi telah meledak secara menyeluruh, dan Pi bergerak menuju ke blockchain pertama di dunia yang dibangun berdasarkan ekologi ya. Dan ini rupanya berkaitan dengan hackathon yang beberapa waktu yang lalu ya sempat saya bahas dan saya ulas ya rekan-rekan. Yang mana di sini untuk aplikasi ekologi Pi Network sedang mengalami semacam tren pertumbuhan ya. Dan di sini rupanya Pi bergerak menuju ke blockchain pertama di dunia ya, Web 3.0 atau Web 3 ya rekan-rekan, yang dibangun berdasarkan ekologi ya, atau aplikasi ekologinya. Saya rasa di sini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya rekan-rekan kalau kita lihat perkembangan progres daripada Pi Network yang sedang dikembangkan oleh core team ya. Yang mana di sini cukup mantap dan cukup menarik, walaupun di sini banyak yang belum KYC ya, dan masalah KYC masih belum terselesaikan secara 100%. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengembangan ekologi dan kematangan utilitas, rupanya di sini lebih mendominasi dan lebih dipersiapkan oleh core team dari rekan-rekan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa yang akan datang ya, terutama setelah memasuki fase mainnet terbuka ya, atau open mainnet nantinya, agar Pi bisa bersiap ya dan bisa tahan lama tentunya rekan-rekan. Kemudian di sini menurut Pi Network Xinjing, Pi bukan hanya sebuah proyek ya, tetapi membawa
proyek yang tak terhitung jumlahnya ya, nilai berasal dari proyek dan ekologi yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dibawanya ya. Dan ini yang dimaksud adalah semacam aplikasi ekologi yang terdaftar dalam blockchain Pi Network ya, yang terus bertambah ya rekan-rekan. Seiring dengan waktu jumlahnya bisa ratusan bahkan ribuan yang tergabung dalam blockchain Pi Network ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Dan nilainya bukan hanya mata uang kripto saja, tapi juga ada nilai blockchain, nilai POS, Web3, dan nilai sistem operasi. Nah, oke rekan-rekan, bagaimana pendapat rekan-rekan mengenai hal ini ya? Nah, saya rasa di sini bisa memberitakan semacam informasi untuk imunitas ya. Memang proyeknya digembar-gemborkan ya rekan-rekan, tapi tidak kunjung melakukan open mainnet ya. Dan di sini kita memang sedang memasuki fase menunggu open mainnet saja. Semoga ini bisa memberitakan atau memberikan informasi yang cukup menarik dan cukup mantap ya. Dan lagi-lagi di sini saya memang sekali lagi tidak bermaksud untuk mengiming-imingi rekan-rekan ya dengan project Pi Network yang cukup mantap. Kalau kita lihat perkembangan dari luar negeri atau dari Cina, Amerika ya memang seperti ini adanya rekan-rekan. Kemudian yang dari berbagai negara terkhusus Indonesia ya. Nah, kita mungkin ya kebanyakan hanya menunggu informasi dan menunggu pergerakan yang real ya rekan-rekan, agar kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya. Dan mungkin kebanyakan dari pionir Indonesia itu ketika listing ya memang kebanyakan ingin melakukan withdrawal ya, atau penarikan koin mereka. Oke rekan, dan di sini saya coba untuk beralih ke dalam informasi yang lain. Dan kali ini saya datang atau mengunjungi daripada Twitter BSC News ya, yang mana di sini BSC News sudah diikuti sekitar 660.000 pengikut dan memiliki reputasi yang sangat bagus dalam memberitakan seputar informasi terkait dengan cryptocurrency ya. Dan di sini menurut bio-nya, BSC News adalah platform media terkemuka yang meliputi decentralized finance atau DeFi di BNB Chain ya. Jadi di sini bergerak di jaringan BNB atau Binance Smart Chain ya. Kemudian di sini juga dApps ya, temukan dApps Web3, dan di sini yang paling banyak dibahas oleh BSC atau Binance Smart Chain atau BSC News di sini rekan-rekan. Dan di sini selalu memberitakan informasi demi informasi yang cukup mantap dan cukup menarik terkait dengan dunia cryptocurrency. Tapi juga sering memberitakan tentang Pi Network ya rekan-rekan. Di sini kalau kita lihat update 3 jam yang lalu ya, di sini memberitakan terkait dengan Pi Network. Nah, di sini perkuat kapasitas penambangan Anda dan tingkatkan keamanan Pi Network dengan menjadi kontributor. Nah, kemudian di sini dapatkan detailnya di bawah ya rekan-rekan. Dan di sini nanti kita diarahkan pada link pembahasan yang mana di sini diulas secara langsung oleh BSC News ya. Dan BSC News juga sedang semacam membagikan link referral mereka ya untuk para pionir-pionir yang belum mendaftarkan diri ya, atau untuk orang-orang yang belum mendaftar diri dalam Pi Network itu bisa bergabung melalui link yang disediakan oleh BSC di sini ya. Artinya di sini sekelas BSC saja juga ikut mining daripada project Pi Network itu sendiri rekan-rekan, dan memberitakan informasi demi informasi terkait dengan perkembangan-perkembangan yang ada ya. Bagaimana dengan pendapat rekan-rekan semuanya ya? Apakah ini Pi Network benar-benar bodong, benar-benar tidak masuk akal, atau bagaimana ya? Nah, nanti rekan-rekan juga bisa tulis saja dalam kolom komentar. Yang pasti di sini informasi demi informasi tentang Pi Network memang sedang trending topik di dalam Twitter dan di dalam internet ya. Dan siapa tahu nanti kita bisa memasuki fase open mainnet dan bisa menikmati daripada koin yang sudah kita tambang sebelumnya. Oke rekan-rekan, dan saya selalu mensarankan rekan-rekan untuk garap project yang lainnya ya, baik itu semacam airdrop ataupun semacam mining gratisan ataupun semacam instant claim ataupun testnet ya rekan-rekan, itu agar bisa menambah pundi-pundi rekan-rekan semuanya sebagai cadangan atau tambahan aset di masa yang akan datang ya. Dan sebagai contoh misal kemarin banyak sekali yang dapat GP atau jackpot ya, yaitu melalui penggarapan testnet Aptos. Dan di sini rekan-rekan juga banyak sekali informasi tentang informasi yang lain berkaitan dengan testnet, airdrop dan lain-lain ya, dalam sosial media, di dalam YouTube maupun dalam saluran Telegram ya. Kemudian di sini saya ingin mengulas tentang salah satu token instant claim ya, yaitu King Token rekan-rekan, yang mana di sini sudah memasuki babak kedua ya pada pre-sale-nya ya rekan-rekan, dan pada ronde pertama sudah habis terjual sekitar 10 juta ya, atau sekitar 4 miliar rekan-rekan. 40 miliar token sudah terjual di putaran pertama. Kemudian di sini untuk 10 miliar token akan dijual pada putaran kedua dengan harga 0,0002 dolar ya. Nah, di sini untuk satu tokennya ya rekan-rekan. Kemudian di sini ketika rekan-rekan ingin berpartisipasi atau rekan-rekan yang belum bergabung ya, bisa saja masih ada kesempatan sebelum user di sini menyentuh angka 2 juta.
atau sebelum memasuki bulan Februari 2023 ya, rekan-rekan yang belum mendaftar masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftarnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya, dan langsung mendapatkan reward 10.000 token king, yang mana di situ nanti rekan-rekan bisa tahan ya untuk di withdraw ketika harga sudah naik atau sudah tinggi. Nah, kemudian di sini banyak sekali yang mendaftar dari berbagai negara, termasuk Indonesia juga ada 1 orang, dan India sedang menguasainya ya. Banyak sekali yang ikut project ini dari negara India ya rekan-rekan. Kemudian di sini sekitar 5 jam lagi ya, ketika video ini dibuat akan melangsungkan pre-sale ronde yang kedua. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki modal ya, itu bisa melakukan semacam pembelian token di awal dengan harga yang murah ya, dengan kelipatan 50 kali lipat ketika listing ya rekan-rekan, sesuai dengan white paper dan roadmapnya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini disclaimer on, untuk rekan-rekan yang ingin main atau menggarap dengan gratis tanpa modal itu juga bisa ya rekan-rekan. Ini tanpa modal ya, rekan-rekan bisa daftar langsung mendapatkan 10.000 token king. Kemudian jika rekan-rekan ingin mengembangkan tim referral untuk mendapatkan tambahan reward, rekan-rekan bisa bagikan link rekan-rekan yang ada di sini ya, untuk dibagikan kepada sanak kerabat dan lain-lain ya, untuk bisa mendapatkan tambahan pundi-pundi token rekan-rekan semuanya. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu ya konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan semacam informasi yang positif ya. Dan salam kaya rame-rame, salam cuan bersama-sama. Sekian dan terima kasih.